Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rafael Miratmoko, NIM 123-14014 dari kelas ASD RB, bukan RD, tapi RB. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tugas saya yaitu program doubling list dengan ada sedikit quiz yaitu menggunakan bilangan prima. Nah, kita mulai dari struct node ini. Nah, di sini ada integer data yang digunakan untuk menyimpan nilai data dari node. Kemudian ada node pointer pref yang dimana ini pointer ke node pertama atau head dari list. Kemudian di sini ada node pointer next yang dimana ini adalah merupakan pointer ke node berikutnya. Nah, masuk kita ke kelas untuk mengelola doubling list. Nah, di sini ada node pointer head yang dimana ini adalah pointer pertama atau head dari list. Kemudian ini ada node tail yang dimana ini pointer ke node terakhir atau tail dari list. Maaf tadi ini ada kesalahan. Jadi node bintang pref ini adalah pointer ke node sebelumnya, sedangkan node pointer next ini adalah pointer ke node berikutnya. Tadi saya sempat salah membedakan node head dengan node pref. Oke, kita lanjut ke konstruktornya. Nah, di sini ada head sama dengan 0, yang dimana ini inisialisasi head ke 0 atau list kosong. Nah, kemudian di sini ada tail sama dengan 0, yang dimana ini adalah inisialisasi tail ke 0 atau bisa dikatakan list kosong. Kemudian kita akan masuk ke fungsi untuk memeriksa apakah list tersebut kosong. Nah, di sini ada return head sama dengan 0, yang dimana akan mengembalikan nilai true jika head bernilai 0 atau bernilai misalkan listnya kosong begitu, maka akan dikembalikan ke head yang notabene-nya ada 0. Kemudian di sini ada fungsi untuk menempelkan list. Nah, di sini ada if is empty, maka ini dicek apakah list tersebut kosong. Jika list tersebut kosong, maka akan keluar list kosong, belum ada data. Nah, jika tidak kosong, maka dimulailah dari sini, dari node head. Kemudian akan melakukan iterasi hingga node terakhir atau 0. Kemudian di sini akan mencetak data. Kemudian di garis ini akan mencetak data dan kemudian nanti akan berpindah ke node berikutnya. Lanjut, kita masuk ke fungsi untuk bukan fungsi ini, langsung ke fungsi untuk menambahkan node di awal list. Nah, jadi di sini ada void insert first in value. Kemudian if prime sama dengan value ini digunakan untuk mengecek apakah data tersebut value-nya bilangan prima atau bukan. Nah, di sini kita masuk ke yang ini, node pointer new node sama dengan new node. Nah, gunanya ini untuk membuat node baru. Kemudian masuk lagi ke new node, apa ini namanya? Saya lupa namanya ini, pokoknya saya akan manggilnya arah data sama dengan value. Nah, di sini fungsinya itu dijadikan set data node dengan value. Kemudian masuk ke new node menuju ke previous sama dengan 0. Nah, node baru ini tidak mempunyai node sebelumnya. Kenapa tidak punya? Karena node ini berada di awal list. Kemudian masuk ke new node next sama dengan head. Nah, di mana node baru akan menunjukkan ke node head sebagai node berikutnya. Maaf di sini agak sedikit lag ya. Oke. Nah, lanjut kita di sini head sama dengan new node. Nah, apa sih new node ini? Nah, apa sih ini? Oh, kelewat. Jadi if head sama dengan 0, kemudian head menuju previous sama dengan new node. Apa sih maksudnya ini? Nah, ini menunjukkan set head ke node baru. Jadi node barunya itu akan dijadikan sebagai headnya. Kemudian masuk lagi ke jika listnya kosong, maka setTail juga akan menjadi node baru. Nah, jika
jika tadi diperiksa bilangan tersebut bukan merupakan bilangan prima, maka akan muncul bukan bilangan prima, tidak dapat ditambahkan, seperti itu. Nah, kemudian masuk kita ke fungsi menambahkan not di akhir list. Sebenarnya sama seperti insert first, cuma di sini bedanya yang di not next itu menjadi 0 karena note ini akan menjadi note yang paling akhir tersebut. Nah, kasusnya sama seperti insert first, cuma di sini bedanya untuk paling belakang. Nah, jika misalkan angka tersebut bukan bilangan prima, maka akan muncul bukan bilangan prima, tidak dapat ditambahkan, seperti itu. Lanjut kita ke fungsi untuk menambahkan note setelah note tertentu. Nah, di sini cek lagi apakah bilangan tersebut adalah prima, yang ini. Kemudian ini lanjut ini buat note baru, kemudian set data note dengan value, kemudian ini. Nah, di sini jika listnya kosong, maka tidak bisa insert after. Nah, pesan ini jika listnya itu kosong. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, di sini mulai dari not head. Nah, terus kode ini akan mencari note dengan nilai key. Kemudian masuk ke bawahnya lagi. Nah, ini dia. Jika note key ditemukan, maka set previous note baru ke current. Nah, itu. Kemudian nanti akan di set lagi ke next note baru ke next current. Nah, di sini di kode ini jika current bukan note terakhir, update preview maka akan mengupdate previous note. Nah, kemudian di sini lagi jika current adalah note terakhir, maka akan mengupdate tailnya. Nah, di sini melakukan set next current ke note baru. Nah, jika semisal key-nya nggak ditemukan, nah itu maka akan muncul key angka tersebut tidak ditemukan. Nah, semisal key-nya sudah ditemukan nih, tapi angka atau data yang dimasukkan itu bukan bilangan prima, maka akan muncul seperti ini lagi. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi untuk menghapus note pertama. Nah, di sini kita akan cek lagi apakah list tersebut kosong atau tidak. Jika listnya kosong, ya maka akan muncul list kosong tidak bisa di-delete. Kemudian masuk ke note head, maksudnya note pointer temp sama dengan head. Nah, di sini ini menyimpan note pertama head ke temp atau temporary. Nah, kemudian head sama dengan next ini akan memindahkan head ke note berikutnya. Nah, di sini jika list tidak kosong, maka set previous head ke 0. Nah, jika list menjadi kosong, maka set tail akan menjadi ke 0. Kemudian di sini akan menghapus note pertama. Kemudian lanjut ke fungsi untuk menghapus note terakhir, sebenarnya sama seperti delete first. Jika listnya kosong, maka tidak akan bisa di-delete. Kemudian di sini akan menyimpan note terakhir ke temporary, kemudian memindahkan tail ke note sebelumnya. Dan di sini jika listnya tidak kosong, maka set next tail akan menjadi ke 0. Dan jika listnya menjadi kosong, maka akan men-set head menjadi ke 0. Kemudian akan menghapus note terakhir di sini. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi untuk menghapus note dengan nilai tertentu. Nah, di sini akan dicek lagi. Jika listnya kosong, maka tidak akan bisa di-delete. Kemudian note pointer current sama dengan head itu akan memulai dari note head. Nah, kemudian di sini while current tidak sama dengan 0 dan current menuju data tidak sama dengan value, maka current sama dengan current menuju next. Apa sih sebenarnya ini? Nah, di sini akan mencari note dengan nilai value. Nah,
if current tidak sama dengan 0, maka if current pref tidak sama dengan 0, maka current pref next sama dengan sama dengan current ke next, yang dimana ini akan update ke node node sebelumnya. Nah, else head sama dengan current menuju next ini adalah jika node adalah node pertama maka akan mengupdate head. Nah, kemudian di sini sama seperti ini, sama seperti yang atas ini. If current menuju next tidak sama dengan 0, maka current menuju next menuju previous sama dengan current menuju previous. Nah, ini akan mengupdate previous ke node berikutnya. Nah, di sini jika node adalah yang terakhir, maka akan mengupdate tailnya. Kemudian di sini akan mendelete current. Nah, jika misalkan kita menginput angka yang tidak ada di data, maka akan muncul data angka tersebut tidak ditemukan. Nah, di sini untuk memeriksa apakah suatu bilangan adalah bilangan prima. Nah, di sini ada boolean is prime integer number. Nah, if number kurang lebih dari sama dengan 1, maka akan mereturn ke false. Nah, jadi bilangannya tersebut kurang sama dengan 1 itu merupakan bukan bilangan prima. Nah, kemudian masuk ke sini lagi. For integer i sama dengan 2, i dikali i tidak kurang dari sama dengan number i plus plus. Nah, if number dibagi i sama dengan 0, maka return false. Yang dimana di sini yang di atas ini akan mencek faktor dari 2 hingga kuadrat dari angka tersebut. Kemudian di sini jika number itu habis dibagi 1, maka itu bukan dengan bilangan prima. Kok 1 sih? Maksudnya jika 6 tersebut habis dibagi sama dengan i, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima, akan return ke false. Nah, jika tidak ada jika bilangannya itu tidak habis dibagi dengan i, maka 6 tersebut adalah bilangan prima. Masuk ke return true. Kemudian kita masuk ke integer main. Nah, di sini ada double linked list. Ini memanggil struct-nya. Kemudian di sini ada integer jumlah, data, key value, dan juga ada char pilihan. Nah, di sini ada list titik display list. Ini akan menampilkan list awal yang mana kosong. Nah, di sini user akan diminta untuk memasukkan jumlah dari list tersebut. Kemudian masuk ke program akan meminta memasukkan data-data sesuai dengan jumlah yang user inginkan. Misalkan tadi 5, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti akan masuk ke if list is prime data ini, maka akan mengecek bilangan tersebut adalah bilangan prima atau tidak. Nah, misalkan bilangan prima, maka akan mendisplay di sini. Nah, jika tidak, maka akan terdisplay bukan bilangan prima, tidak dapat ditambahkan. Kemudian masuk ke insert first. Nanti program akan meminta pengguna untuk menginsert sebuah value, nanti akan diinsert ke node pertama. Sama seperti untuk insert last, itu sama seperti insert first. Nanti program akan meminta user untuk menginputkan value dari data node tersebut. Nanti akan dimasukkan ke bagian paling akhir. Kemudian insert after. Nah, di sini nanti user akan diminta untuk memasukkan key dan juga value untuk insert after. Misalkan key-nya nggak ada, itu nanti akan mendisplay key tidak ada di dalam list. Kemudian misalkan kayak tadi bilangannya key-nya ada tapi datanya itu bukan bilangan prima, maka akan dikeluarkan
bukan bilangan prima, maka tidak akan dimasukkan ke dalam daftar. Nah, nanti akan masuk ke list. Kalau misalkan key-nya sama datanya itu sudah benar, maka nanti akan dimunculkan. Kemudian delete first, itu nanti program akan meminta apakah pengguna ingin menghapus data di list pertama atau tidak. Jika pilih iya, maka program akan memanggil delete first. Jika tidak ya tidak akan dipanggil. Kemudian delete last dan delete data ini sama seperti di delete first, cuma untuk delete data ini nanti user akan diminta untuk menginputkan data yang ingin dihapus. Langsung kita coba ke codingannya, programnya. Di sini saya akan ingin masukkan 5 deh. Nah, bilangan prima ya. Nah, ini harus bilangan prima ya. Misalkan saya akan memasukkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7. Nah, nanti satu ini nggak akan ditambahkan ke list. Nah, jadinya di sini ada 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7. Kemudian program akan meminta data di awal list. Misalkan saya pengen berapa ya? 11. Nah, itu nanti akan masuk ke ini. Nah, nanti program akan meminta lagi untuk di akhir list, misalkan 6. Nah, 6 ini tidak dapat ditambahkan karena bukan bilangan prima, maka listnya akan tetap sama. Nah, kemudian akan memasukkan key. Saya ingin memasukkan key nih, misalkan 3. Terus bilangan prima ya. Bilangan prima itu ada 13 kalau tidak salah. Ya benar, 13. Nah, berarti 13 ini akan dimasukkan setelah angka 3. Nah, apakah Anda ingin menghapus data list pertama? Misalkan saya iya. Nah, 11-nya akan terhapus. Apakah Anda ingin menghapus data di list akhir? Enggak ya. Oh, berarti ya saya lupa ininya mungkin ya. Jadi nanti saya akan publik lagi. Nah, pokoknya tetap sama seperti ini yang di atas ini. Nah, apakah Anda ingin menghapus data di list? Misalkan iya deh. Kemudian yang dihapus angka 5. Nah, ini hasil akhirnya 2, 3, 13, dan 7. Itu sih. Nah, sekian presentasi tugas saya pada hari ini. Mohon maaf bila saya terbata-bata dalam menjelaskan dan juga tidak jelas. Dan mungkin bila ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.